Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, kita lanjut lagi ya. Rangkuman episode One Piece Ars Alabasta dari episode 96 sampai 105. Nah, sedikit mengingatkan ya nakama, pada rangkuman episode sebelumnya, akhirnya kelompok bajak laut topi jerami sudah tiba di kerajaan Alabasta. Di momen ini juga mereka bertemu dengan Ace yang merupakan kakak dari Luffy. Oh iya guys, sedikit disclaimer dulu ya. Pada rangkuman episode ini juga ada sebuah filler yang bukan menjadi bagian dari manganya, yaitu pada pertengahan episode 98, 99, dan 102. Lalu keseruan apa lagi yang akan diperlihatkan setelah Luffy dan yang lainnya tiba di kerajaan Alabasta? Oke, tapi sebelum masuk ke rangkuman episodenya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Dimulai dari episode 96 yang berjudul Erumalu, Kota Hijau, dan Kungfu Dugong. Diawali dengan memperlihatkan keadaan kota Erumalu yang sedang terjadi sebuah konflik saudara. Sementara itu, di sisi lain kelompok bajak laut topi jerami akhirnya tiba di dekat kota yang bernama Erumalu. Nah, saat mereka berlabuh, mereka dihadang oleh sekelompok dugong yang menantang kelompok bajak laut topi jerami. Usopp pun kemudian mencoba menghajar dugong tersebut, namun Usopp justru mampu dikalahkan dengan mudah. Singkat cerita, Luffy kemudian menghajar dugong tersebut dan berhasil menang, di mana hal inilah yang awal mula Luffy bisa memiliki pasukan kungfu dugong. Singkat cerita, setelah masuk kota Erumalu, betapa kagetnya Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami ketika melihat kota Erumalu sudah terkubur oleh pasir. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menuju tempat berikutnya yaitu Yuba. Setelah itu pada episode ke-97 yang berjudul Petualangan di Negeri Pasir, Monster yang Hidup di Tanah yang Panas, memperlihatkan kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami yang akan menuju ke kota Yuba. Namun menariknya guys, di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan monster-monster yang hidup di gurun pasir. Tentu saja hal ini membuat kelompok bajak laut topi jerami sangat kaget. Gak cuma itu aja ya guys, perjalanan mereka yang menempuh jarak berkilo-kilometer pun membuat mereka semua sangat kelelahan. Kemudian masuk pada episode 98 yang berjudul Munculnya Bajak Laut Gurun, Pria yang Hidup Bebas. Memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang sangat kelelahan akibat jarak yang sangat jauh untuk menuju ke kota Yuba dan cuaca panas yang mereka alami. Nah, di tengah perjalanan, Luffy yang lapar dan haus tidak sengaja memakan sebuah pohon kaktus yang membuatnya berhalusinasi. Namun beruntungnya guys, Chopper bisa mengatasi hal tersebut. Hingga pada akhirnya, kelompok bajak laut topi jerami pun bertemu dengan kelompok bajak laut gurun pasir yang dipimpin oleh Barbarossa. Setelah itu pada episode 99 yang berjudul Keberanian Palsu, Camu, Prajurit Pemberontak Sejati. Diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang melanjutkan perjalanannya kembali menuju kota Yuba setelah bertemu dengan kelompok bajak laut gurun pasir. Di sisi lain, Ace yang sebelumnya terpisah dengan rombongan kelompok bajak laut topi jerami, dirinya menemukan sebuah pemukiman, di mana pemukiman tersebut dihuni oleh para pemberontak. Singkat cerita, Ace yang telah berhasil mendapatkan makanan dan air kemudian bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami. Di momen ini, Ace menawarkan makanan dan air yang telah dia dapatkan untuk bekal perjalanan menuju kota Yuba. Barulah pada episode 100 yang berjudul Prajurit Pemberontak Koza, Janji kepada Vivi, memperlihatkan kisah masa lalu Vivi dengan seorang anak kecil yang bernama Koza. Nah, rupanya Koza ini adalah teman masa lalu putri Vivi yang sekarang menjadi seorang pemimpin prajurit pemberontak yang ada di kota Yuba. Singkat cerita, pada episode ke-101 yang berjudul Pertarungan dalam Kabut Panas, Ace melawan Scorpion yang gagah, memperlihatkan Ace dan kelompok bajak laut topi jerami yang sedang beristirahat. Namun saat mereka istirahat, tiba-tiba datang seorang pemburu bajak laut yang bernama Scorpion yang memang telah mengincar Ace sejak lama. Nah, di momen ini, pertarungan antara Ace dan Scorpion pun tidak dapat dihindari lagi guys. Hingga pada akhirnya Ace pun mampu mengalahkan Scorpion dengan mudah.
Selain itu, Scorpion yang mengetahui keberadaan bajak laut Kurohige kemudian memberitahu kepada Ash bahwa bajak laut Kurohige tidak berada di Alabasta. Itu sebabnya pada episode ini Ash dan kelompok bajak laut topi jerami memutuskan untuk berpisah. Ash pun kemudian memberikan sebuah fear card kepada Luffy untuk mengetahui keberadaan Ash jika Luffy ingin menemuinya. Setelah itu pada episode 102 yang berjudul Reruntuhan dan Tersesat, Vivi, teman-temannya dan bentuk negara diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Yuba. Di momen ini, kelompok bajak laut topi jerami sudah mulai putus asa karena perjalanan mereka sangat melelahkan ditambah dengan cuaca gurun yang sangat panas. Bahkan hal ini pun membuat Luffy, Zoro, dan Chopper tersesat karena terpisah dengan rombongan dari Sanji, Nami, Vivi, dan Usopp. Namun kelompok dari Luffy yang tersesat justru tidak sengaja menemukan sebuah bongkahan batu kuno yang misterius. Singkat cerita, pada episode ke-103 yang berjudul Para Pemimpin Musuh Berkumpul, memperlihatkan Luffy, Zoro, dan Chopper yang sebelumnya tersesat akhirnya bisa bergabung kembali dengan kelompok dari Sanji, Nami, Usopp, dan Vivi. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan agen dari Baroku Works yang sedang berkumpul di sebuah kafe. Di sini, mereka memiliki misi untuk menuju kota Rain Base dan bertemu dengan Mr. Zero, sang pemimpin agen Baroku Works. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang akhirnya telah tiba di kota Yuba. Namun betapa kagetnya mereka guys, ketika melihat kota Yuba yang sudah terkubur seperti kota Erumalu. Nah di momen ini, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menggali oasis untuk memunculkan air. Oh iya guys, kakek tua ini juga menjelaskan bahwa dulunya kota Yuba adalah tempat yang subur dan hijau. Namun ketika kedatangan krokodil, kota Yuba berubah menjadi kota yang kekeringan. Selain itu, kita juga diperlihatkan identitas dari kakek tua tersebut yang ternyata adalah ayah dari Koza yang bernama Toto. Nah, masuk pada episode 104 yang berjudul Luffy melawan Vivi, sumpah menyedihkan yang membahayakan kawan. Diawali dengan memperlihatkan kakek Toto yang menjelaskan bahwa pasukan pemberontak sebenarnya berada di kota Kotorea, di mana kota Kotorea berada bersebelahan dengan kota Nanohana. Tentu saja hal ini pun membuat kelompok bajak laut topi jerami memutuskan untuk pergi ke sana demi menghentikan pasukan pemberontak yang sebelumnya ingin menghabisi Raja Cobra yang merupakan raja dari kerajaan Alabasta sekaligus ayah dari Vivi. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan pertemuan antara agen Baroku Works dan Mr. Zero, di mana mereka ditugaskan untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami yang sudah tiba di kerajaan Alabasta. Kemudian kelompok bajak laut topi jerami yang melanjutkan perjalanannya menuju kota Kotorea, tiba-tiba Luffy mengatakan kepada yang lainnya bahwa dirinya menyerah dan tidak ingin untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kotorea. Alasannya sih karena Luffy ingin segera menghajar krokodil guys. Luffy juga menegaskan jika mereka tetap ke kota Kotorea percuma saja. Mereka tidak bisa menghentikan krokodil. Itu sebabnya pada episode 105 yang berjudul Medang Perang di Alabasta, Rain Base, Kota Mimpi, diawali dengan memperlihatkan Vivi yang mengatakan kepada kelompok bajak laut topi jerami bahwa krokodil dan para agen Baroku Works berada di kota Rain Base dan butuh waktu 1 hari penuh untuk sampai ke kota tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di kota Rain Base, Luffy dan Usopp tidak sengaja bertemu dengan Smoker yang merupakan seorang angkatan laut. Jelas hal ini pun membuat Usopp dan Luffy panik lalu melarikan diri guys. Episode ke-105 kali ini pun ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang sedang dikejar oleh pasukan angkatan laut dan Smoker kemudian memutuskan untuk segera menuju ke markas krokodil guys. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys rangkuman episode kita kali ini. Sampai jumpa di rangkuman episode berikutnya. Bye-bye.